Hai teman-teman Korean Zone, kita kembali dengan berita-berita terupdate dari K-pop. Yang pertama, SM Entertainment memberi teaser aespa di Twitter, dan penggemar begitu hebat dalam keingintahuan dan kegembiraan. Pada 25 Oktober, akun Twitter resmi SM Entertainment @smtownglobal meretweet gambar teaser misterius. Di video intro dari akun lain bernama @aespa_official. Tidak ada tweet yang memiliki banyak informasi kecuali media, tetapi penggemar Super M segera mengenali logo aespa di video musik One, Monster and Infinity, grup pria itu. Dan ingat dari video reaksi bagaimana Taemin menyebutkan bahwa menjadi spoiler besar untuk sesuatu yang lebih di masa mendatang. Sejak saat itu, tweet aespa meledak dengan spekulasi di komentar. aespa juga telah membuka akun Weibo baru, di mana gender menunjukkan sebagai perempuan. Setelah itu, SM Entertainment telah mengonfirmasi teaser untuk aespa yang dirilis sebelumnya hari ini untuk girl group baru mereka, yang akan debut pada bulan November. Dalam siaran pers yang dibuat ke media, SM Entertainment telah memberitahu publik bahwa aespa akan segera memulai promosi debut mereka dan mengungkapkan logo serta arti nama grup. aespa mengambil frase Avatar X Experience yang menggabungkan menjadi I. Sedangkan akhir dari namanya berasal dari aspek. Nama itu akan melambangkan pertemuan diri Anda yang lain dengan avatar dan mengalami dunia baru. aespa juga berencana untuk memperkenalkan berbagai konten yang akan mengungkap para anggota, alam semesta mereka sendiri, dan banyak lagi konten untuk teaser debut mereka. Ketika teaser pertama kali dirilis, banyak penggemar yang menebak-nebak aespa akan menjadi grup idola baru pertama SM Entertainment dalam 4 tahun sejak mereka mendebutkan NCT. Mereka akan bergabung dengan jajaran artis yang mengesankan termasuk BoA, TVXQ, Super Junior, Girls' Generation, SHINee, EXO, Red Velvet, dan NCT. Inilah para trainee yang bisa debut di grup baru SM Entertainment aespa. SM Rookies, proyek pra-debut SM Entertainment untuk memperkenalkan trainee, pernah diisi dengan bintang wanita yang menjanjikan. Namun karena Haerin, Yiyang, Koeun, Lami, dan Hina semuanya mengonfirmasi kepergian mereka atau mengisyaratkan hal itu, penggemar agensi bertanya-tanya siapa yang akan berada di line up girl group baru yang akan datang di aespa. Berikut adalah kemungkinannya. Yang pertama, Jimin. Nama lengkap Yoo Jimin, sangat dicurigai sebagai trainee SM Entertainment berusia 20 tahun. Dia disebutkan oleh perusahaan hanya sekali, dengan SM Entertainment mengumumkan bahwa mereka akan mengambil tindakan hukum untuk melindunginya dari rumor jahat. Menurut laporan, Jimin bergabung dengan SM Entertainment pada 2016 atau 2017. Sebelum menjadi trainee, dia adalah mantan Ulzang, populer di internet karena visualnya yang cantik. Jimin juga merupakan penari wanita yang tampil bersama Taemin SHINee untuk comeback uangnya. Mengingat keterampilannya menari, banyak penggemar awal mengharapkannya menjadi bagian dari dance line grup wanita baru jika dia debut. Namun, Jimin terlibat dalam kontroversi awal bulan ini ketika dia dituduh membuat komentar pedas tentang EXO, NCT, dan bahkan BTS. Tak lama kemudian, SM Entertainment membantah semua klaim dan memberitahu penggemar bahwa mereka telah mengajukan tuntutan hukum terhadap mereka yang menyebarkan rumor tersebut. Yang kedua, Helen. Helen, nama lengkap Lee Haejin, adalah trainee SM Entertainment berusia 17 tahun tanpa pemberitahuan sebelumnya. Helen lahir di Korea Selatan, tetapi dia pindah ke Brisbane, Australia pada usia 4 tahun. Dia kemudian kembali ke Seoul untuk mengejar ketenaran idola, pelatihan di SL Studio Academy sebelum mengikuti audisi untuk SM Entertainment. Helen resmi bergabung dengan perusahaan pada Desember 2019. 3 bulan lebih awal, ia memamerkan keterampilan menarinya dalam video YouTube untuk Pocket TV berjudul How to Pass a K-pop Audition Part 2. Tidak mengherankan jika dia debut di girl group SM Entertainment. Penggemar berharap dia juga akan menjadi bagian dari dance line. Yang ketiga, Ningning. Ningning dengan nama lengkap Ning Yizo adalah trainee SM Entertainment berusia 17 tahun yang merupakan bagian dari SM Rookies. Ningning bergabung dengan SM Entertainment pada tahun 2016 dan terungkap sebagai SM Rookies pada bulan September di tahun yang sama. Lahir di Harbin, China, dia satu-satunya trainee non-Korea yang diketahui saat ini di perusahaan. Sebelum bergabung dengan perusahaan, dia berkompetisi di Let's Sing Kids di Sejong TV. Diduga dia adalah penggemar berat NCT dan Blackpink, masing-masing membiaskan Renjun dan Jennie.
Ningning diharapkan sebagai bagian dari jalur vokal grup baru jika dia melakukan debut. Bersama Jimin, Helen, dan Ningning, SM Entertainment memiliki beberapa trainee lainnya dikabarkan termasuk 3 gadis Thailand bernama Erjing, Plu, dan Daisy. Namun saat ini belum ada konfirmasi mengenai status mereka. Yang kedua, ENHYPEN menurunkan trailer debut kedua dan teori terus datang. Hanya beberapa hari setelah video teaser resmi pertama ENHYPEN debut trailer 1 Choose Chosen, Believe Lab merilis teaser kedua trailer debut, Dust Down. Sama seperti teaser pertama, penggemar sudah habis-habisan mencari tahu semua pesan tersembunyi yang tertanam dalam video. Mari kita lihat beberapa teori yang telah dikemukakan Engine sejauh ini. Yang pertama, teori dari Johan. MV ini adalah representasi dari perjalanan pribadi anggota untuk menjadi seorang idola. Hisung yang tidak puas, selalu tidak puas, dia tidak menyukai pantulan yang dia lihat di cermin. Jake terjebak, dia tidak mempercayai orang lain, dia membangun temboknya terlalu tinggi dan tidak dapat menemukan jalan keluarnya. Sonu yang lemah, rapuh dan takut, dia tidak ingin keluar dari zona nyamannya. Nikki, cacing itu, harus merangkak keluar dari tanah agar dia bisa bertahan hidup. Jake, vampir, selalu punya potensi tapi tidak percaya diri. Dia mengandalkan orang lain untuk tetap hidup. Songhun, pangeran yang tidak bahagia, dibebani oleh keluarga kerajaannya. Dia harus berkorban besar untuk melepaskan jubahnya untuk memulai lagi. Jongwon, wisatawan, tidak pernah tahu kemana dia pergi. Dia tersesat dari hutan buatannya sendiri. Ketujuh dari mereka harus melewati semua iblis batin mereka untuk mencapai tujuan mereka. Sebagai satu kesatuan, mereka telah belajar untuk menerima ketidaksempurnaan mereka dan memulai perjalanan bersama. Mulai sekarang, ENHYPEN akan bersinar sangat terang sehingga seluruh dunia akan melihat cahaya mereka dan merasakan kehangatan mereka. Teori yang kedua, hal yang abadi atau kisah vampir hanya digunakan sebagai metafora untuk merepresentasikan transisi mereka dari trainee menjadi idola. Merepresentasikan bagaimana mereka berpikir sebelumnya dan bagaimana mereka berpikir sekarang, menerima nasib mereka dan dengan berani menghadapi ketakutan mereka sebagai tim. Teori yang ketiga, bagaimana jika Jake adalah satu-satunya vampir berdarah murni dan mengubah yang lain menjadi vampir karena dia sendirian di dunia ini? Mungkin narasi yang dia buat di trailer pertama bukan untuk mereka semua, tapi untuk dia sendiri. Dan di trailer kedua, dia satu-satunya yang tidak kesulitan. Teori yang ketiga, Hisung bisa melihat bayangannya, tapi itu di masa lalu sebelum dia menjadi vampir, ketika dia masih memiliki kemanusiaan, tapi dia mungkin mendapat gigitan dari orang lain, sehingga dia tidak bisa melihat bayangannya di cermin karena vampir tidak bisa melihat pantulan mereka. Teori yang keempat, Jake tidak mengubah Jongwon menjadi vampir. Warna mata Jake hitam, itu artinya dia butuh darah manusia, tapi belum mendapatkannya. Jadi dia menggigit dirinya sendiri. Dia duduk sendirian sepanjang waktu di dalam mobil, karena dia tidak ingin menyakiti siapapun. Dengan masih banyak lagi video cuplikan yang akan dirilis, penggemar pasti akan mendapatkan teori untuk masing-masing cuplikan tersebut. K-pop dan alur cerita telah menjadi norma. Jadi jika Anda siap untuk memulai, persiapkan diri Anda untuk petualangan gila ke alam semesta ENHYPEN. Mereka akan debut pada bulan November di bawah Believe Lab, perusahaan yang berada di antara Big Hit Entertainment dan CGNM. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.